Pemirsa, di segmen ini kita akan menjawab pertanyaan yang sudah Anda ajukan di Instagram @hidupsehattv1. Dokter, kita sama-sama melihat ada beberapa pertanyaan yang sudah diajukan oleh netizen. Yang pertama dari Rev4NKHR. Dok, izin bertanya, untuk dampak buruk dari child grooming apa ya? Terima kasih. Lalu yang kedua dari Dwi_Wolf_. Dok, izin bertanya, apakah tanda-tanda awal child grooming? Terima kasih. Lalu ada dari Fahmi.Safardi, dok izin bertanya bagaimana child grooming terjadi melalui media sosial dan edukasi seperti apa yang perlu diberikan pada anak sejak dini. Terima kasih, silakan dijawab dokter. Baik, memang dampak buruk dari child grooming ini kepada anak akan mempengaruhi perkembangan anak. Jadi anak bisa menjadi tidak percaya diri, menjadi lebih mudah stres, cemas, bisa mengalami depresi, ketakutan, dan ini sangat berdampak kepada kesehatan mental si anak. Jadi membuat anak merasa kehilangan rasa percaya diri dan jati diri dia. Kemudian tanda-tanda awal dari child grooming adalah seorang anak itu biasanya sudah mulai ada perubahan perilaku. Kelihatan lebih cemas, lebih mudah panik, ketakutan, kemudian dia juga terisolir, dia makin menjauh dari teman-teman dan orang tuanya, dan sangat takut untuk lepas dari media komunikasinya, misalnya dari gadgetnya. Dia sangat melindungi gadget tempat dia berkomunikasi dengan si pelakunya. Jadi itu adalah tanda-tanda awal dari child grooming ya. Dan kalau kita lihat sekarang di media sosial juga banyak ini terjadi. Bisa melalui direct message, bahkan melalui game online. Di mana berkenalan, kemudian ternyata ini adalah seorang predator anak gitu ya. Pelaku yang memang akan meng-grooming anak ini. Untuk diajak ketemu, untuk diajak mengirimkan foto-foto atau video vulgar, kemudian diperas, di blackmail. Sehingga kita perlu mengedukasi sejak dini bahwa apabila berkenalan dengan seseorang di media sosial, itu perlu berhati-hati. Jangan berrahasia sama orang tua, kemudian jangan mau diajak bertemu sama orang yang tidak dikenal di media sosial. Dan kita perlu berikan edukasi kepada anak bahwa di media sosial itu orang bisa mengubah profile picture-nya, orang bisa mengubah fotonya. Profiling menjadi seseorang yang baik ya? Seseorang yang baik, jadi itu kita edukasi kepada anak dan kita berikan literasi digital sejak dini. Nah dok, ini ada fakta atau mitos lagi dok. Sebagian pelaku grooming dulunya adalah korban. Namun luka yang tidak disembuhkan pada mereka sehingga membuat mereka menjadi pelaku child grooming. Fakta atau mitos? Sebetulnya tidak selalu ya, jadi saya akan bilang ini mitos. Mitos, karena tidak semua pelaku child grooming ini adalah seorang korban di masa lalunya. Ada juga yang memang dia tidak mengalami korban kekerasan misalnya, tapi kemudian ya dia tumbuh kembang menjadi seseorang yang akhirnya menjadi pelaku kekerasan, menjadi seorang child groomer. Jadi tidak selalu ya, tidak selalu dia dulu juga adalah korban. Nah terus bagaimana dok pelaku, maksud kami korban yang mengalami child grooming ini bisa melepaskan luka masa lalunya, itu gimana caranya? Akan butuh proses untuk bisa melepaskan dan memulihkan diri dari luka masa lalu. Tapi yang pertama adalah selamatkan diri dulu. Jadi kalau misalnya kita melihat ada anak di bawah umur yang menjadi korban dari child grooming, kita selamatkan dulu. Kemudian baru kita pulihkan lukanya dengan cara menjauhkan dari pelaku, membatasi akses, mendapatkan bantuan profesional ke psikolog atau ke psikiater, dan bila perlu mendapatkan bantuan hukum. Dan itu akan menjadi proses yang cukup panjang ya, sampai akhirnya anak itu bisa pulih dari traumanya. Prosesnya juga cukup panjang ternyata untuk bisa pulih ya dok. Betul. Nah terakhir nih dok, minta tipsnya dong dok, agar kita dapat mendeteksi perilaku child grooming. Khususnya untuk masyarakat yang menonton kita saat ini. Ya, untuk mendeteksi adanya perilaku child grooming, kita perlu melihat apakah ada perubahan perilaku pada anak. Biasanya ada perubahan perilaku, mereka jadi lebih mudah cemas, lebih mudah panik, ketakutan, ataupun marah. Kemudian anak menjadi sangat protektif terhadap gadget atau media komunikasinya. Anak juga bisa mengisolasi dirinya, artinya dia menjauh ya dari orang tua, ada rahasia-rahasia, ada sosok yang kok tiba-tiba memberikan hadiah perhatian lebih, sosok spesial yang rahasia yang orang tua tidak tahu, dan anak menjadi menarik diri dari lingkungannya. Nah, itu deteksi tentang child grooming yang perlu kita waspadai. Nah itulah tadi pemirsa tips untuk
kita agar tahu ya gejala-gejala ataupun tanda-tanda pelaku child grooming agar kemudian anak kita ataupun saudara-saudara kita ini bisa menghindar gitu ya ketika ada pelaku child grooming tersebut. Terima kasih banyak dokter atas informasinya dan juga masukannya. Kita berharap semoga kita semua juga selalu dilindungi dan selalu bertemu dengan orang-orang yang baik ya dokter ya. Dan pemirsa, tidak terasa 30 menit kami menemani Anda. Jangan lupa saksikan Hidup Sehat setiap hari Senin sampai Jumat pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Saya Sekar Wanda bersama dengan Dr. Vivi pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Indonesia, hidup sehat.